dari aplikasi platform Pamong Desa ini, apa-apa fitur-fitur yang sudah bisa fungsi, kemudian bagaimana nanti khususnya pendaftaran, karena setelah ini para aparatur desa khususnya yang akan mengikuti pelatihan di 40.000 desa sudah siap untuk mendaftar dengan akun peserta. Nah, inilah nanti akan didemokan ya, khususnya bagaimana peserta ini akan mendaftar. Jadi nanti oleh tim dari pengembang platform silakan untuk didemokan, dan secara khusus bagaimana untuk mendaftar nantinya bisa untuk secara lebih teknis untuk bisa disampaikan. Silakan, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada tim pengembang platform untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Apip Nugraha dari PT LAPI ITB. Dalam hal ini diminta memandu terkait pengembangan platform LMS seperti itu ya. Mungkin singkat saja. Oke, nah untuk LMS ini sebenarnya tujuan dari pengembangan sendiri itu yaitu membangun sistem pembelajaran yang berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel. Jadi kita garis bawahi sebenarnya, kalau bedanya konvensional sama LMS itu menjadi platform digital yang interaktifnya itu. Jadi nanti ketika kita melakukan review terhadap seluruh kegiatan yang ada di LMS digital ini, lu harus yang interaktif lah, keywordnya seperti itu nantinya. Oke. Artinya dari tujuan platform itu nanti selain pembelajaran yang itu dapat dilaksanakan secara fleksibel. Nah itu nanti juga kita jelaskan di pembagian secara pelatihannya seperti itu ya. Nah kemudian dari LMS yang kita kembangkan ini ada beberapa fitur yang sedang kita kembangkan. Yang pertama itu nanti terkait pendaftaran pengguna. Kemudian ada personalisasi terhadap seluruh konfigurasi yang ada di LMS-nya. Kemudian ada hak atau rule akses, siapa aja nanti berhak akses apa. Kemudian terkait modul apa bisa diakses. Kemudian ada di sini. Kemudian ada terkait manajemen kontennya. Nah di manajemen konten ini lebih ke arah untuk mereview seluruh kontennya. Misalnya konten yang akan dipublish nanti seperti apa, petunjuk pelaksanaan seperti apa, ada di sini. Kemudian ada terkait pengaturan penjadwalannya. Nah, fitur terkait pengaturan penjadwalan ini yang nanti hubungannya dengan pelatihan terjadwal seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur manajemen pembelajarannya sendiri, lebih ke arah bagaimana cara si pengguna itu mengkonsumsi konten atau melihat kontennya. Kemudian ada modul pembelajaran. Kemudian ada umpan balik itu lebih ke arah rating atau penilaian atau survei yang dilakukan peserta. Bisa jadi penilaian terhadap pelaksanaannya, terhadap pelatihnya, terhadap platformnya itu sendiri. Nah, itu nanti ada di umpan balik. Kemudian ada modul sertifikasi tadi ya, sertifikasi untuk yang pembelajaran sifatnya terjadwal seperti itu. Kemudian ada istilahnya papan diskusi. Nah, fitur ini biasanya lebih ke arah nanti untuk diskusi yang sifatnya bukan online, artinya diskusi yang tidak terbatas waktu, artinya masih konteksnya di room atau di mata latih seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur reporting untuk laporan-laporan biasanya kebutuhan dari penyelenggara biasanya seperti itu ya, ataupun pelatih. Kemudian ada namanya manajemen hasil riset atau biasanya kita bisa nilai lah atau rapot biasanya kalau kita sebutnya ya. Kemudian nanti ada fitur terkait dashboard analitiknya. Dashboard ini untuk melihat analitik secara keseluruhannya. Kemudian ada namanya pengembangan grup. Biasanya nanti ada user yang digrupkan lah biasanya, atau biasanya cohort disebutnya seperti itu. Ini terkait fitur-fitur LMS yang kita kembangkan seperti itu ya. Kemudian next. Nah di sini untuk LMS ini kita menggunakan pengembangan versioning. Nah, khususnya untuk soft launching ini kita masih di versioning 1.0. 1.0 ini lebih ke arah fitur-fitur yang ada di website standarnya dulu. Untuk LMS pembelajarannya, pendaftaran sampai dengan manajemen profil, personalisasi, sampai dengan fitur jejak audit trialnya.
Jadi si A akses dokumen apa, misal nanti di desa ini sudah melakukan dokumennya atau belum, kemudian skor nilainya berapa, semuanya ada di fitur 10 ini. Nah, 10 ini dalam kategori soft launching ini kita masih di poin 10. Nah, nanti ketika kegiatan yang realnya itu ada poin 1.1. 1.1 ini lebih ke arah modul pembelajaran yang sifatnya offline. Jadi di mobile itu coba kita rumuskan. Karena kemarin tuh kalau kita ikut kemarin meeting terkait sama yang Kemendes itu salah satunya faktor paling banyak itu terkait kendala sinyal dan lain-lain. Nah, kita coba merumuskan nih untuk yang sifatnya mobile atau offline. Nah, mungkin nanti yang sifatnya pembelajaran tatap mukanya itu memang harus online. Tetapi ada beberapa modul yang bisa dipelajari itu yang tidak butuh online. Misal ketika dia dapat sinyal, dia akan unduh dokumennya dulu. Tetapi bisa dibukanya hanya di aplikasinya saja nanti seperti itu. Artinya kita harusnya pembelajaran itu nggak harus istilahnya stay di bawah BTS kalau di kampung gitu ya. Nggak harus berdiri di bawah BTS atau yang ada sinyalnya seperti itu. Ketika kita istilahnya sudah mengunduh dokumennya dulu seperti itu nantinya. Nah, rumusan ini yang kita coba klasterkan terkait masalah network tadi. Jadi usahakan nanti ketika kita mendapatkan desa yang sifatnya minim sinyal, kita rekomendasikan penggunaannya pakai mobile versionnya nantinya. Tetapi kalau yang memang sinyalnya bagus, nanti ketika itu harus menggunakan versi webnya lebih baiknya seperti itu. Nah, itu kalau terkait yang modul pembelajaran. Nah, tapi yang sifatnya tatap muka, tapi yang sifatnya tatap muka tetap harus pakai istilahnya online. Karena namanya kayak Zoom kayak gitu nggak mungkin satunya offline seperti itu ya. Nah, itu yang kita coba kembangkan di versi 1.1. Nah, versi 1.2-nya itu terkait apa? Sebenarnya versi 1.2 ini lebih ke arah sertifikat. Jadi nanti dari riset kita udah uji coba pembelajaran. Nah, sertifikatnya itu untuk outputnya itu keluar di 1.2. Artinya setelah dia review, setelah dia melaksanakan seluruh pembelajarannya, di 1.2 ini kita launch. Istilahnya aplikasi 1.2 ini sudah mengakomodir resultnya dari si pamong desa itu. Dia hasilnya seperti apa, kemudian terkait papan diskusinya juga ada di sebenarnya di 1.2, tapi yang 1.2 sebagian ada yang kita sudah develop duluan di versioningnya seperti itu ya. Kemudian ada dashboard yang lengkap istilahnya. Nah, posisi sekarang ini istilahnya kita masih mengedepankan untuk mengejar pembelajarannya dulu gitu. Nanti analitiknya itu kita bangun di versi 1.2-nya seperti itu. Kemudian ada analisa e-learning biasanya kayak Google Analytics modelnya seperti itu ada di poin 1.2 seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bang. Nah, ini untuk alur pengguna platform. Saya sebut biasanya sebagai jadi dua. Ada yang disebut orkestrator, ada yang disebut target. Target kita sudah jelas yaitu pamong desa. Nah, untuk terjadinya pembelajaran LMS ini, orkestrator ini yang paling banyak bekerja. Mulai dari admin ini nanti ada fungsionalnya. Mulai dari menyiapkan konten dan lain-lain. Kemudian admin ini nanti dibantu sama istilahnya diasistensi dengan admin pusat. Ada admin pusat, admin kabupaten, admin provinsi, kemudian admin kabupaten kota. Nah, kemudian dari orkestrator admin itu juga nanti dibantu lagi oleh pelatih untuk menyajikan kontennya. Seperti itu. Jadi modulnya sudah ada, nanti si pelatih ini lebih ke arah yang melakukan penyajiannya terhadap pesertanya seperti itu. Nanti dibantu juga orkestratornya oleh moderator seperti itu ya. Sedangkan target kita sudah jelas yaitu pamong desa, bisa jadi jabat-jabatan yang ada di desa seperti itu. Kemudian next Kang. Nah, untuk serta pelatihan LMS yang ada di pamong desa tadi, salah satunya ada kepala desa, ada sekdes, ada kaur atau TU dan umum. Kemudian ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, kaur pemerintahan, kesejahteraan, kaur pelayanan sampai dengan pelaksanaan kewilayahan seperti itu ya. Kemudian ada BPD ketuanya, sekretaris, ketua bidang sampai anggota. Nah, ini juga nanti ada kaitannya sama modulnya. Kira-kira modul yang ini relate-nya buat yang jabatannya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu nanti bisa kita orkestrator tadi yang fungsinya ngatur. Pelatihan ini tuh tepatnya buat jabatan yang ini seperti itu nantinya. Itu di peserta pelatihannya. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini ada RT RW. Kalau salah ada modul tentang peraturan-peraturan di RT RW. Nah, seperti itu. Ini lebih tepatnya nanti yang jabatan RT RW seperti itu. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu seperti itu ya. Artinya saat ini kita hanya masih mengakomodir
rule atau jabatan tertentu yang ada di desa seperti itu ya. Kalau bedanya kemarin kalau sama Kemendes mungkin dia lebih ke arah pendampingnya, kalau kita lebih ke arah pejabat seperti itu ya. Kemudian Kang next sebentar aja. Nah ini ada dua versi nanti yang kita coba implementasikan platform Pamong Desa Kemendikbud ID ini dalam bentuk web version yang tadi saya sebutnya. Yang kedua yaitu mobile version. Mobile version itu bukan mobile sifatnya web yang responsif, bukan. Kalau web responsif itu lebih ke arah online dia. Nah, tapi kalau mobile version itu bisnis modelnya apps yang harus diunduh, seperti itu konsepnya, pendekatannya. Jadi saya mau garis bawahi ketika orang sebutnya mobile version itu belum tentu dia istilahnya web responsif gitu ya. Karena tadi salah satu alasannya kita untuk menjaga yang sifatnya kondisi internet yang belum merata seperti itu ya. Nah, kemudian Kang, next. Nah, ini lebih ke alur menjadi pesertanya. Nah, mungkin tadi kalau di Treasure tadi itu lebih ke arah detail secara formnya, tapi yang mau saya garis bawahi, pertama memang ada dua proses yang harus dilewati dari admin Pamong Desa sendiri itu. Yang pertama membuat akun sampai dengan aktivasi emailnya. Nah, yang setelah akunnya aktif dan aktivasi email, kemudian melengkapi dan data diri dan SK jabatan. Nah, kalau di beberapa LMS mungkin hanya punya akun bisa di-approve. Kalau kita nggak bisa, karena kita target tadi sudah jelas. Minimal Pamong Desa yang punya SK. Bisa jadi Pamong Desanya sudah tidak menjabat, nah itu pun tidak bisa. Artinya benar-benar user database yang kita miliki itu benar-benar Pamong Desa yang statusnya masih aktif atau mempunyai jabatan dengan dibuktikan oleh SK. Siapa nanti yang melakukan verifikasi? Bisa admin tadi bisa admin kabupaten, provinsi, seperti itu. Intinya dari untuk menjadi alur peserta yang menjadi peserta yang valid di Pamong Desa itu benar-benar kita syarat utamanya sebenarnya adalah SK. Nanti juplak atau juknisnya mungkin bisa diatur ya. Misal ketika SK-nya hilang seperti apa dan lain-lain, itu mungkin kita harus rumuskan bersama seperti itu ya. Oke Kang, next. Nah ini jenis pelatihan yang tersedia di kita, oke ya. Nah ada dua jenis pelatihan sebenarnya. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Oke, kalau pelatihan mandiri tagline yang tadi yang di depan, belajarnya bisa kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah intinya seperti itu ya. Artinya nanti ada beberapa modul yang sifatnya kita terbuka. Mungkin contoh, kalau kemarin semalam kita diskusi panel tuh mungkin kayak PAD dasar. PAD dasarnya sebenarnya secara offline atau udah pernah ditrainingkan. Nah itu mungkin bisa dijadikan modul atau mata leti itu yang sifatnya nanti kita jadikan pelatihan mandiri. Sehingga orang yang pernah belajar itu bisa mengingat-ingat lagi nih. Contoh kayak PAD dasar gitu ya. Jadi orang yang pernah dilatih secara offline coba, oh dia bisa mengcompare, membandingkan, oh nanti online itu seperti ini. Sehingga nanti ketika dia diundang dengan yang terjadwal, pelatihan terjadwal, dia punya gambaran. Oh kalau offline-nya itu seperti ini, sedangkan PAD dasar yang online-nya itu akan seperti ini. Jadi dia punya compare batasan. Kira-kira yang saya harus perdalam itu yang seperti apa. Nah di modul-modul tertentu mungkin dia juga bisa kasih masukan tuh tadi kan yang ada di umpan balik. Misal terkait ini mungkin nanti modulnya ini perlu ditambah A dan B dan seterusnya. Itu mungkin nanti terkait jenis pelatihan yang ada di mandiri. Intinya di jenis mandiri ini lebih ke arah pelatihan yang sifatnya tagline kita tadi. Tidak terbatas pada waktu, tidak ada ruangnya, istilahnya bisa belajar kapanpun lah seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau pelatih terjadwal ini lebih istilahnya kompleks. Ada orkestratornya tadi, ada admin di situ terlibat, ada pelatih sendiri, ada moderator terlibat, kemudian ada peserta itu sendiri. Nah, sedangkan dari sisi itu juga dia harus punya room sendiri. Room itu maksudnya kelas. Sebenarnya harus punya kelasnya sendiri nanti yang perlu kita set, kemudian ada jadwal tertentu dan ada istilahnya room tatap muka yang tertentu yang sifatnya hanya di jam-jam tertentu, misal enggak 1 kali 24 jam itu dia harus tatap muka, enggak seperti itu juga. Nanti ada istilahnya room online yang dibatasi dengan waktu seperti itu. Itu namanya nanti yang di kita namanya pelatihan terjadwal seperti itu ya. Artinya di pelatihan terjadwal ini lebih termonitoring, dimonitoring pelatih, iya dimonitoring oleh admin juga, iya. Jadi outputnya itu lebih istilahnya targetnya sudah ada lah. Kalau pembelajaran mandiri kita hanya bisa melihat orang ini mempelajarinya. Mungkin risetnya nanti bisa kita lihat dari post test dan lain-lain seperti itu. Itu jenis pelatihan. Oke. Nah ini untuk tahapan pelanjutan di sisi admin. Untuk
terjadinya istilahnya pembelajaran tadi yang ada di LMS ini, aktor admin ini banyak kerjanya sebenarnya. Mulai dari tadi verifikasi SK harus dilakukan dulu. Jadi tadi kalau soft launching tadi sudah dilakukan, nah kedepannya ini kita istilahnya melakukan pendataan. Nah setelah pendataan itu nanti ada verifikasi SK. Ini yang istilahnya kerja benar-benar yang nggak bisa dilakukan secara otomatisasi seperti itu ya, karena benar-benar yang kita harus lihat itu SK. Ketika SK-nya nggak ada, mungkin kita bisa konfirmasi ketika ke pejabat terkait ini apa yang bisa membuktikan bahwa dia memang sedang menjabat seperti itu. Makanya verifikasi SK ini jadi tahapan paling awal di depan. Kemudian menyiapkan pelatihannya. Menyiapkan pelatihan ini misal rumpun dan mata latih. Rumpun mata latih itu harus kita publish. Nah, untuk mempublish itu nggak gampang. Harus ada istilahnya kita QA dulu nih. Nanti modulnya ini udah layak atau belum? Udah sesuai atau belum? Misal seperti itu. Nah, itu ada di istilahnya menyiapkan pelatihan. Orkestranya ada di admin nih tanggung jawabnya. Namun nanti admin mungkin bisa dibantu dengan tenaga ahli lain yang bisa memverifikasi atau melakukan quality assurance terhadap modulnya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada mengatur jadwal. Nah, ini mengatur jadwal ini juga nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau tadi target kita itu sekitar 40.000 desa atau 80.000 peserta. Nah, ini perlu kita jadwalkan. Mungkin jadwalnya bisa istilahnya pilot 1.000 dulu atau 5.000 dulu, atau nanti pembagiannya mau langsung karena targetnya 2 bulan kita bagi rata. Jadi satu hari ini harus sekian sesi gitu ya, atau sekian kelas. Nah, ini ada di motor penjadwalan. Penjadwalan ini nggak bisa sifatnya otomatisasi full gitu ya. Jadi benar-benar harus ada campur tangannya tim admin yang istilahnya untuk melakukan pengecekan. Misal kesiapan pelatihnya gimana, untuk target sekian harus dibagi berapa. Nah, itu ada kaitannya dengan kesediaan SDM pelatih dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada untuk menugaskan pelatih. Nah, sudah dibikin penjadwalannya, nanti kira-kira pelatih yang punya waktu di kelas ini dengan jadwal sekian tuh siapa? Ini tugas dari admin untuk pengaturannya. Kemudian setelah jadwalnya sudah ada, pelatihnya sudah ada, ini untuk mengundang pesertanya. Nah, karena tadi udah ada pendataan di depan, kita itu istilahnya kayak kalau pelatihan terjadwal tuh lebih ke arah mengenroll atau bahasa kita memasukkan data pesertanya ke kelas mana gitu. Misal mau klasternya, kelasnya itu misal Aceh dulu, ke kabupaten ini dulu. Nah, itu lebih ke arah tantangan ini untuk mengundang di pesertanya seperti itu. Itu untuk role adminnya, bahasa kita orkestrator untuk admin ini memang kerja paling depan di awal gitu ya. Nggak ada istilahnya output LMS-nya ketika belum ada tahapan yang ini seperti itu ya. Oke, next Kang. Nah, ini untuk tahapan pembelajaran pelatih dan moderator. Setelah semuanya disiapkan oleh admin, kemudian ada penyajian materi. Materi tadi sudah disiapkan oleh admin sebenarnya. Nah, penyajiannya misal gini. Sebenarnya modulnya itu udah ada, misal satu sesi itu ada 17 modul. Nah, yang mau dipakai oleh si pelatih itu yang mana? Nah, itu nanti ada di petunjuk teknisnya, mulai dari situ. Nah, ini istilahnya penyajian materi ini yang dilakukan oleh pelatih. Artinya di sini fungsional pelatih yang dibantu operator tuh mulai menyajikan materi. Kira-kira di menit sekian itu materi mana yang akan ditampilkan seperti itu ya. Karena waktunya JP-nya kan terbatas ya kalau yang online yang sifatnya terjadwal seperti itu ya. Kemudian nanti melakukan conference yang sifatnya kayak online meeting seperti itu ya, atau pembelajaran online atau tatap muka melalui tatap maya gitu ya, tatap maya. Nah, itu nanti ada di melakukan conference. Ini harus menyiapkan roomnya dulu aktif, pelatihnya harus hadir dulu, baru pesertanya akan hadir seperti itu nantinya. Kemudian melakukan monitoring peserta. Jadi jangan sampai pembelajaran ini kita udah publish nih modulnya, belum pernah baca, belum ini, kita next aja, tidak ada monitoringnya. Misal gini, pelatih itu yang penting selesai dari awal sampai akhir, nggak seperti itu juga. Nanti di sini harus ada peran pelatih untuk melakukan monitoring. Misal modul ini tuh memang sudah istilahnya sudah diserap semua belum sama ini, minimal berapa persen, sehingga kita bisa next untuk lanjut ke materi selanjutnya, misal seperti itu. Itu ada tahapan untuk dimonitoring pesertanya. Kemudian nanti setelah monitoring dan kegiatan lainnya ada evaluasi pesertanya, penilaian mungkin seperti tugas-tugas yang emang sifatnya harus dinilai melalui description biasa seperti itu ya. Nah, itu harus dinilai. Kalau yang sifatnya kayak pilihan ganda apun soal yang sifatnya post test atau pre test itu kan bisa langsung keluar nilainya. Kalau yang sifatnya penilaian description atau naratif
mungkin lebih detail perlu istilahnya kemampuan dari pelatih untuk melakukan penilaian. Kemudian melakukan diskusi. Nah, diskusi ini yang dimaksud mungkin diskusi yang tidak terbatas waktu, seperti panel Facebook lah misalnya seperti itu. Lebih ke arah menjawab setiap pertanyaan permasalahan desa misal. Dengan dia udah baca materi duluan, nanti mungkin ada perlu yang dipertanyakan. Mungkin terkait konten ini, case di desa saya begini, begini, begini. Nah, itu perlu dijawab nanti oleh pelatih dan moderator lah, sepatutnya seperti itu. Intinya orkestrator dari pelatih dan moderator ini lebih ke arah hari H atau sampai sebelum hari H pelaksanaan dan setelah pelaksanaannya. Kalau admin tadi, persiapannya harus jauh. Mulai dari planning bandwidth dan lain-lain lah istilahnya seperti itu ya. Planning kelas, planning jadwal dan lain-lain. Kalau pelatih ini lebih ke arah nanti di orkestra hari H-nya seperti itu ya. Next, Kang. Nah, kemudian ini kita coba demo aplikasinya. Mulai dari nanti ini kita di sini tahapannya hanya mendemokan dulu ya. Bukan dalam tahapan untuk melakukan training. Misal nanti kita ajarin Ibu cara daftar seperti apa, enggak seperti itu. Bukan di rule yang tahapan ini. Nanti ada tahapan TOT MOT kita yang menjelaskan gimana cara pembelajarannya, jadi pelatih itu seperti apa, jadi peserta itu pendaftarnya harus seperti apa, monitoringnya seperti apa. Itu ada di TOT MOT. Kalau sekarang kita lebih ke arah penjelasan seluruh alur atau sistem yang ada itu fiturnya kira-kira apa gitu. Yang di versi 1.0 tadi sampai 1.2 nanti lebih kita penjelasan terkait fiturnya seperti itu. Oke kan? Nah, LMS ini bisa diakses melalui Pamong Desa Kemendagri.go.id. Halaman pertama kita kemarin tuh di request kalau bisa tampilan sesimpel mungkin. Nah, akhirnya dapat rumusan kita cuma buat 4 button dulu. Karena takutnya ketika dimunculkan seluruhnya orang desa tuh langsung kok banyak banget gitu ya. Nah, makanya kita coba buat simpel. Ketika memang dia sudah punya akun nanti dia bisa langsung masuk. Ketika dia belum punya akun dia bisa langsung daftar. Ketika pengen lihat agenda dia di agenda. Namun istilahnya untuk rinciannya itu ada di beranda. Nanti klik beranda kan. Nah, ini sebelum login semuanya bisa lihat di beranda. Nah, di beranda ini kita lebih ke arah tagline kita. Belajar saja kapan saja, sebenarnya ini lebih tagline ke LMS-nya seperti itu ya. Kemudian di scroll kan. Nah, di bawahnya itu sorry kan nggak jalan kan? Oke. Lagi delay ya. Nah, di sini kita juga keluarkan statistik. Statistik ini lebih ke arah angka-angka yang terhadap LMS, pengguna yang terdaftar nanti berapa, kemudian lembaga pelatihannya berapa, pelatihan berapa, ini lebih ke arah monitoring nanti kegiatan kita lah ya. Nah, kemudian nanti ada pelatihan Pamong Desa, nah, ini istilahnya lebih ke arah schedule, tagline. Nanti yang sudah dibikin kelasnya tuh akan kelihatan, misal pembelajaran rumpun PAD dasar, misal sistem keuangan desa gitu ya, nanti di bulan berapa sampai bulan berapa, ini akan ada di depan sini, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini lebih ke arah sorry Kang, agak naik sedikit. Sorry belum ke sini. Oke, nah ini alur pelatihan LMS-nya sebenarnya sudah kita jelaskan juga di sini. Kemudian di bawahnya itu nanti ada statistik pelatihan. Misal di provinsi ini ada berapa pelatih yang disediakan, kemudian ada berapa peserta, nanti ada berapa pelatihannya ada di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini juga nanti akan berubah tergantung dari istilahnya setelah pelatihan ternyata banyak question-question yang masuk seperti ini. Itu yang akan kita coba publish ketika rubah seperti itu ya. Kemudian di bawahnya terkait kepuasan pelayan, ini feedback yang dari fitur feedback tadi kita coba munculkan nanti di feedback di sini. Kemudian di bawah itu lebih ke arah monitoring website yang aktif lah, atau yang akses untuk di Pamong Desanya sendiri itu. Kemudian ketika guysnya belum punya akun ya, ini udah bisa lihat ini. Kemudian ada modul lagi namanya regulasi. Nah, regulasi ini request kemarin terakhir lebih memunculkan terkait dasar-dasar hukum yang ada di desa. Jadi memang spesifik. Kalau pernah lihat di JDIH itu seluruh hukum mungkin yang muncul ya. Nah, kalau di sini lebih ke arah dasar hukum yang ada di desa, sehingga orang desa itu nggak perlu cari-cari jauh-jauh. Semua dasar hukum nanti cukup ada di LMS ini, gitu ya. Terkait misal pembelajaran apa itu dasar hukumnya apa sih? Misal sistem keuangan desa itu nanti dasar hukumnya apa? Nanti ada semuanya di sini. Seperti itu segala fitur ya. Kemudian ada di tab satu lagi apa terkait katalog. Kang. Oke. Nah, ini boleh Kang klik? Tidak Mas ya? Oh, delay, tunggu sebentar ya. Mungkin di online masih bisa menyimak ya. Nah, kemudian di sini ada katalog pelatihan. Katalog pelatihan itu semua modul atau istilahnya
pelatihan yang sudah kita siapkan lah bahasanya seperti itu. Nah, di situ ada dua jenis sebenarnya, yang terjadwal maupun yang mandiri. Tagline kita tadi, kalau mandiri bisa belajar kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah ya, tidak ada perlu ada ruangnya. Sedangkan kalau terjadwal tadi, orkestratornya banyak sekali, ada admin, ada pelatih, ada moderator dan lain-lain. Nah, ini yang bisa. Artinya nanti ketika pelatihan mandiri, orang itu bisa memilih, oh saya pengen membaca PAD dasar, berarti harus ikut pelatihannya nanti. Boleh diklik salah satu komite yang mandiri. Oke, agak delay sebentar. Mungkin yang di online juga delay ya. Nah, untuk pengelolaan aset desa nih contoh misalnya. Nanti kalau yang sifatnya umum bisa langsung ikuti pelatihan. Ini yang sifatnya mandiri. Artinya orang bisa memilih sendiri, saya pengen belajar apa dan kapan. Nah, itu bisa lakukan di sini. Sedangkan kalau yang terjadwal tadi hanya bisa melihatnya aja. Oh, terjadwalnya itu ada ini. Nah, itu pun yang bisa istilahnya kita, misal desa yang sudah punya akun, belum tentu bisa ikut yang terjadwal. Karena sifatnya terjadwal tadi yang mengundang admin, bukan keinginan dari desanya, seperti itu ya. Oke, nah untuk yang ini Kang boleh yang terjadwal katalognya. Oke, masih loading ya. Nah, di bagian tab yang terjadwal tuh ada tuh sebelah kanan yang biru. Oke, udah kelihatan terjadwalnya. Nah, di terjadwal ini nanti yang sifatnya kita itu kalau ibaratnya masih jadi guys, belum punya akun, bisa melihat pelatihannya apa saja, konteksnya apa aja, kira-kira targetnya yang mau dipelajarin tuh apa aja, ada di sini. Boleh diklik satu. Nah, ini yang perlu kita sepakati tadi, sesuai dengan tema hari ini, selain love soft launching, termasuk review modul. Nah, yang ini yang akan coba kita terapkan nantilah. Istilahnya mungkin kita menjadi QA-nya hari inilah, atau mengevaluasi terhadap kontennya seperti itu ya, diskusi lebih tepatnya. Nah, ini nanti di sini bisa kelihatan. Nanti di dalam yang terjadwal itu ada mata latih apa aja yang dipelajari, kemudian JP-nya berapa. Ini tetapi hanya untuk istilahnya yang kita sifatnya diundang gitu ya oleh admin, bukan yang sifatnya kita ingin desa Tegal Pamong Desa itu pengen belajar ini, seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian kita coba mungkin login atau daftar mungkin di page dulu Kang. Nah, secara page pendaftaran dulu kita lihat. Nah, ini karena kita tujuannya ke arah Pamong Desa, mungkin daftaran Pamong Desa itu tadi sama, punya akun, nanti melakukan verifikasi. Nah, hanya akun ini basisnya masih email dulu ya. Nah, untuk email setelah aktif baru bisa melengkapi data seperti itu tadi tahapannya. Kemudian kita login sebagai peserta. Nah, untuk fitur peserta, oke, boleh login, demo. Nah, ini coba kita demokan. Kira-kira nanti peserta itu bisa ngapain aja sih, fiturnya dapat apa aja. Nah, di sini nih untuk yang pesertanya seperti itu ya. Oke, kita coba login, masukin username sama password yang terdaftar. Nah, kemudian kita pertama awal itu nanti akan disajikan dengan dashboard. Nanti kita punya pelatihan berapa? Pelatihan berapa itu nanti sumbernya dari kita yang ikutin, yang tadi pelatihan mandiri kita pilih, atau kita pernah di-invite sama admin terhadap pelatihan terjadwal. Nah, itu nanti ada summary dari jumlah pelatihannya sendiri itu. Kemudian di sampingnya lagi ada pelatihan apa itu Kang? Wah, pelatihan yang selesai dari target yang pelatihan 6 itu nanti ada berapa yang sudah selesai. Semakin banyak kontennya nanti akan lebih menarik nantinya ketika untuk pembelajarannya seperti itu ya nantinya. Kemudian di bawahnya itu ada istilahnya semacam pengingat atau reminder bahwa pelatihan mana yang sedang aktif, yang sedang kita pelajari. Misal kayak tadi pelatihan yang sifatnya mandiri, dari 10 konten kita sudah belajar 2 konten atau 5 konten, nanti progresnya kelihatan, oh kita pelatihan mandiri ini belajar baru 50%. Bisa jadi karena mandiri tadi tagline-nya kapanpun dimanapun, bisa jadi lupa baru 50%, ternyata kita belum lanjut lagi nih bulan depannya misal gitu, udah sebulan vakum gitu. Nah, itu nanti termonitoring di sini sebenarnya tujuannya. Kemudian di bawahnya itu ada agenda terkait. Agenda terkait ini misal kalau ada penjadwalan yang sifatnya kita diundang, nanti agendanya itu akan masuk di kita seperti itu ya. Nah, sedangkan di bawah paling kanan itu ada kalender. Kalender ini juga yang sifatnya nanti ada kegiatan misal si sistem keuangan desa atau perencanaan. Nah, di setiap tanggalnya itu kelihatan nanti mata latih apa yang dipelajari hari ini seperti itu. Lebih ke arah seperti itunya nantinya. Kemudian ada fitur namanya e-katalog, sebenarnya ini sama dengan di depan. Mirip sama dengan di depan, hanya nanti di sini kita bisa melihat
katalog mana yang bisa kita pilih lah seperti itu, atau lebih ke arah reference yang direkomendasikan gitu. Kemudian ada pelatihan saya, ini artinya pelatihan yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ini lagi summary detail dari yang di depan tadi. Artinya ini kita diundang di mana, ada di sini, atau kita yang pernah ngikuti mandiri di sini juga secara fiturnya. Kemudian ada sertifikat saya ini riset pelatihan yang sudah kita dapatkan nantinya. Itu salah satunya. Untuk fitur fitur dasarnya, saya anggap ini fitur dasar untuk pengenalan seluruh yang ada di LMS di uh, sisi pesertanya. Mungkin kita coba lebih dalam, mungkinnya ambil mungkin di pelatihan yang terjadwal, mungkin yang soft launching itu. Nah, poin 2 misal. Dari soft launching itu, misal ini sifatnya ketika kita sudah di-invite sama admin, kira-kira kita dapat melihat seperti ini. Itu nantinya ya. Nah, ada sub pokok bahasan atau pokok-pokok bahasannya nanti dari 1 sampai 4 gitu. Nah, nanti kita tahapan pelajarannya itu yang di guideline. Nah, kalau nanti sifatnya pelatih itu maksudnya menyajikannya untuk kita pelajari lebih dahulu, kita bisa lihat kontennya langsung. Atau bahasa mudanya kita biasanya asinkronus. Takutnya kalau asinkronus di desa nggak ngerti. Intinya yang bisa dipelajari terlebih dahulu nanti akan keluar seperti itu ya. Contoh yang pokok-pokok kebijakan misal kita lihat. Nah, ini fitur-fiturnya lebih ke arah untuk melihat seluruh konteksnya, konteks dari LMS-nya, isinya itu kira-kira apa. Nah, kalau tadi kita masih melihat di sisi bungkusnya, ini tuh lebih ke arah isinya gitu ya. Nah, misal ada asas pengelolaan keuangan desa, karena ini sifatnya di publish ini, kita bisa lihat dulu. Misal video preparasi. Nah, ini lebih ke konteks video preparasinya. Kalau di sisi player ini seperti ini, intinya dia bisa melihat tahapannya. Kita tuh harus mempelajari tahapan video preparasinya dulu, harus lihat ini dulu. Itu bisa kita atur. Boleh urutan, boleh loncat-loncat, itu tergantung admin. Kalau adminnya pengen ngatur, oh ini memang mata kuliah yang harus istilahnya berjenjang, istilahnya bertahap. Harus istilahnya sequence, harus sesuai dengan ini tahapannya, urutannya. Itu bisa diatur seperti itu. Intinya secara LMS platform kita menyediakan itu. Nah, misal konteksnya video bisa kita lihat di konteks video. Dan di sisi pelatih, sebenarnya nanti saya cuman ini ya, mendeskripsikan dikit. Di sisi pelatih ketika orang melihat konteks ini, kita juga punya monitoring. Oh, orang ini sedang posisi ngeplay atau enggak. Kita pengen tahu nih, di sisi pelatih itu ada berapa sih yang sedang ngeplay video ini gitu. Nah, misal seperti itu. Atau ya historicalnya ada berapa sih yang sudah selesai sampai melihat seluruh modul kita. Nah, itu nanti sifatnya yang monitoring gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu bentuk yang video. Contoh kalau yang bahan bacaan misal. Bahan bacaan next Kang. Nah, untuk bahan bacaan jadi bisa kita lihat juga modelnya seperti itu. Nah, nanti setiap yang sudah dipelajari itu biasanya ada semacam completion. Kelihatan nih, oh ini sudah kita pernah baca, ini sudah pernah kita baca seperti itu ya. Sudah pernah kita pelajari. Nah, hanya nanti indikator dari setiap pembelajaran biasanya ada di testing seperti itu ya. Kemudian Kang, next. Nah, oke, next. Nah, ini contoh misal ada PPT di sini. Intinya konten di sini yang sudah dapat kita sajikan ke peserta mulai dari video, PPT, dokumen PDF, dokumen bacaan lainnya, audio itu sudah bisa kita playerkan. Bahkan sampai video interaktif pun kalau memang nanti ada konsepnya yang sifatnya player video kemudian yang sifatnya disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab, itu pun kita sudah coba hasilkan seperti itu. Hanya nanti nextnya kita merancang di mana konteks LMS ini dibuat semenarik mungkin seperti tagline di depan tadi, lebih inovatif lainnya seperti itu ya. Nah, ini dari sisi pembelajarannya. Artinya selain dia bisa mempelajari kontennya, kemudian back ke ada fitur-fitur yang sebenarnya yang tadi yang pernah harus kita lihat. eh, Kemudian ada webinar. Webinarnya lebih ke arah room online-nya. Kalau memang nanti pelatih membuka ruangan online, nah kita cukup klik di sini seperti kayak aplikasi Zoom dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada tab terkait pengumuman. Misal tiba-tiba pelatih membuat pengumuman terkait -1 misal. Nah, atau moderator buat pengumuman terkait pengumuman yang ada di pembelajaran, itu bisa dilakukan di sini seperti itu. Kemudian terkait diskusi.
Nah, ini diskusi, panel diskusi ini lebih ke arah misal kayak konteks tadi kita sudah baca modul-modulnya, tetapi ada yang ingin kita tanyakan nih, tapi sebelum hari H yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait case misal dari desa masing-masing, mungkin bisa di sini pembelajarannya. Artinya pembelajaran itu nggak hanya ketika pas tatap mukanya aja, mulai dari pembelajarannya tanya jawab atau diskusi bisa di sini seperti itu. Kemudian ada modul lagi terhadap buku nilai. Buku nilai ini lebih ke arah indikator pembelajaran dari si peserta itu. Bisa melihat scoring nantinya, scoring dari setiap konten ini. Misal konten post-testnya nanti berapa, kemudian nilainya berapa, sehingga nanti sertifikat itu ada modelnya sertifikat mengikuti, hanya ikut, atau sertifikat kompetensi, sorry. Sertifikat kompetensi berarti punya passing grade, oh dia lulus atau enggak lulus, gitu ya. Nah, itu lebih ke arah indikator dari pembelajarannya si peserta. Mungkin Bu, fitur dari peserta itu nggak sebenarnya kalau saya lihat simple, hanya nanti gimana caranya kita istilahnya menggait dari pesertanya itu sendiri. Itu dari sisi peserta mungkin ya. Nah mungkin oke, mungkin terhadap kuis kayak tadi sebenarnya kuis juga ada di konten. Misal boleh pengen lihat kuisnya kan? Oke. Nah, ini salah satu contoh kayak bentukan konten kuis tadi karena saya coba agak skip untuk ininya ya. Nah, ini salah satu konten kuis, misal output yang harus yang jadi indikator nilai tadi. Nah, artinya peserta itu harus mengerjakan konten yang kuis yang di sini. Nah, konten kuis ini bisa saja nanti disajikan oleh pelatih yang ketika setelah paparan, misal setelah tatap mukanya. Nah, baru bisa muncul. Boleh Kang lanjutkan? Nah, ini lebih ke arah kuis. Kuis yang ada di terhadap mata latih atau sub pokok bahasan yang tadi, seperti itu ya. Nah, ini mulai dari nomor satu, cara pengerjaannya tinggal dipilih sebenarnya, tinggal diklik opsi jawabannya, kemudian opsi jawaban kedua. Nah, ini memang sedang kita juga rancang untuk istilahnya guideline dari pesertanya gitu ya, supaya tahu tahapannya. Kalau kuis itu dia nanti harus menjawabnya seperti apa, terus konfirmasi selesainya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini salah satu caranya. Kalau untuk menjawab cukup klik abjadnya aja A, B atau sampai F tergantung dari kontennya nanti memasukkan berapa opsi. Kemudian next. Nah, ini bisa lanjut juga soalnya kita misal nomor 5 sulit gitu ya. Kita bisa lanjut kerjakan nomor 6 dulu, kemudian nomor 7 dan seterusnya. Intinya ini mirip seperti kalau pernah ikut ujian eksam, mungkin lebih ke arah mirip eksam seperti itu ya. Artinya setiap pertanyaan itu bisa kita jawab, atau kalau memang ragu kita bisa tandai dulu sehingga nanti bisa kita kerjakan di belakang. Itu bisa seperti itu juga. Oke, next Kang. Nah, mungkin ini coba kita selesaikan dulu supaya pengen tahu nih, lihat indikator tadi outputnya seperti apa gitu ya. Oke, ini kurang lebih nanti tergantung konfigurasinya. Kalau kita pasang timer 30 menit di sini, nanti akan ada 30 menit batas waktunya. Kalau adminnya settingnya di sini tidak ada batasan waktunya, pun ini berarti artinya bisa dikerjakan tanpa batasan waktu seperti itu ya. Ini tergantung orkestratornya tadi mau seperti apa ininya gitu ya. Oke. Nah, ketika selesai kita finish, artinya di sini sifatnya kita lebih konfirmasi bahwa kita sudah selesai gitu. Ketika sudah selesai artinya kita sudah tidak bisa merubah atau merevisi setiap jawaban kita seperti itu. Next. Oke, sedikit loading ya. Nah, misal loh, langsung terlihat indikator scoring kita terhadap jawabannya seperti itu. Bapak Ibu yang di online bisa menyimak juga ya. Nah, ini lebih ke arah fitur dari pesertanya. Mungkin untuk peserta dulu kali ya. Oke, dari sini mungkin kalau memang ada pertanyaan kita buka forum pertanyaan atau lebih ke arah diskusi untuk kedepannya seperti apa.
Boleh dari pertanyaan yang di ruangan atau dari yang dari Zoom, boleh. Mungkin dari saya cukup segitu dulu untuk kurang lebih mendemonstrasikan terkait fitur LMS untuk di sisi pesertanya gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu untuk sementara. Pak Saladin mungkin.